gimana nih kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, di awal baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, udah siap belum menerima materi fisika pada hari ini? Siap ya. Siap banget ya pasti ya. Nah, masih pada ingat nggak kemarin kita bahas apa di pertemuan sebelumnya? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita kan membahas GLB dan GLBB dan juga gerak vertikal atas. Nah, sekarang kita akan membahas gabungan dari keduanya. Nah, kalian penasaran nggak kali ini kita mau bahas apa nih? Penasaran. Oke, penasaran. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu nih. Anak-anak ini pernah ini nggak lempar bola basket? Pernah nggak? Pernah. Lempar bola voli? Pernah. Kalau main tembak-tembakan pakai pistol pernah nggak? Nah, itu kayak bola basket, bola voli. Itu ketika kita lempar geraknya kayak gimana? Ke atas. Dan apa lagi? Selain ke atas dia bakal balik ke bawah. Nah, itu bentuknya kayak gimana? Iya, betul sekali, melengkung. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak gabungan antara GLB, GLBB dan juga GVA atau gerak vertikal ke atas. Karena gerak parabola ini yaitu geraknya ada di sudut X horizontal dan geraknya ada yang di sudut Y dan dia kembali lagi ke sumbu awal. Itulah gerak parabola. Nah, gerak parabola itu kamu bisa melihat kayak kenapa bola itu bisa masuk ke ring, kenapa bola itu bisa masuk ke ke gawang, dan kenapa air mancur itu bisa seindah itu gitu loh. Pernah ke Singapura nggak kalian? Oh, nah, waktu kecil ya? Oke, bagus. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari mengapa benda itu bergerak secara parabola. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke inti materi. Tadi udah disepakati ya kalau gerak parabola itu geraknya melengkung, ya benar sekali. Nah, gerak parabola ini kira-kira dari anak-anak ini tahu nggak komponen-komponen di gerak parabola itu ada apa aja? Tadi yang sejajar itu geraknya secara apa? Sumbu E. Oke. Itu berarti horizontal. Oke, berarti kalau yang atas vertikal. Oke, gerak vertikal. Benar sekali, itu marah. Oke. Kalau di gerak horizontal itu kira-kira ya nggak apa-apa, silakan masuk. Oke. Oke, kalau deh Bu. Oke. Nah, kita di sini lagi bahas gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola di sumbu horizontal itu kecepatannya konstan atau tidak? Kira-kira apa? Nah, kenapa konstan? Oke, kita cek jawabannya nanti ya setelah Ibu mendemonstrasikan gerak parabolanya. Nah, kalau geraknya secara vertikal itu kecepatannya berubah atau tidak? Berubah. Oke. Nah, kenapa berubah? Karena di situ ada pengaruh dari gaya. Benar sekali, itu semua itu kan kita. Nah, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka gaya gravitasi inilah yang menghambat benda itu untuk terus bergerak ke atas. Makanya dia itu melengkung ke bawah. Nah, kira-kira nih yang mempengaruhi benda itu bergerak parabola, geraknya itu tambah jauh, itu kira-kira apa yang mempengaruhi? Jauh dekatnya benda itu jatuh. Kira-kira apa? Pantulan gerak parabola tidak memantul. Suhu enggak, kalau pengaruh.
Betul. Nah, di gerak parabola kita biasanya menyebutnya dengan sudut elevasi. Nah, semakin biasanya kalau di sudut 90. Kalau sudut 90 itu kayak gimana sih? Ya, gini. Nah, misal kalau kita melempar benda dengan sudut kayak gini, kira-kira bendanya itu bakal jauh nggak ini jatuhnya? Atau tetap ke tempat semula? Jauh. Bakal jauh. Kalau ininya di sini bakal jauh ya. Oke, nanti kita cek. Misal sudutnya 45 derajat. Gimana nih sudut 45 derajat? Ini ya, karena dari sini dulu. Kalau sudutnya 45 derajat, ini akan lebih dekat atau lebih jauh daripada sudutnya 90. Oh, balik. Kalau sudut 90 lebih dekat, kalau 45 Kalau 90 lebih dekat, kalau 45 lebih jauh. Terus ada jawaban lain? Tadi Lupis apa jawabannya? Kalau 90 tetap. 90 kembali ke asal. Oke. Oke. Kita cek jawaban mana yang benar. Kita pakai simulasi pen. Ya. Oke, kita buat di sini sudutnya 90 ya. Nah, kita lemparkan pelurunya di sudut 90. Dia bakal kemana geraknya? Oke, geraknya kembali lagi ke titik asal. Berarti ketika sudutnya 90, dia bendanya akan kembali ke titik asal. Jika sudutnya 45 derajat, nah, ketika sudutnya 45 derajat, kita coba. Wow, sudutnya sangat jauh sekali ya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika sudutnya 45 derajat itu akan mencapai jarak maksimal. Ketika sudutnya 90 derajat, jaraknya akan kembali ke jarak awal. Nah, ada yang mau coba ini divariasikan ke sudut berapa aja? Ada yang mau request? 60. Oke, berapa sih? 60. Kita lihat. Nah, 60 sama 45 lebih jauh mana? 45. Tapi ketinggiannya 45. Oke. Coba lagi misal 30 ya. Anggaplah 31 nya 30. Nah, 30 di sudut 30 ini jaraknya sama nggak sama yang 60 sama 45? Beda. Lebih jauh dari 60, lebih pendek dari 45. Dan ketinggiannya 30 ini paling rendah. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudutnya, dia akan semakin tinggi. Tetapi ketika sudah mencapai sudut 90 derajat, dia akan kembali ke titik semula. Ini kalau kita rumuskan itu menggunakan trigonometri. Coba aku disebutin nggak? Nah, ini kalau kita rumuskan, kita akan sering menggunakan rumus dari trigonometri yang ada sin, cos, tan. Ya, kayak gitu. Sin, cos, tan, sin dan cos ya sering kita gunakan. Nah, di sudut parabola ini, di gerak parabola ini, di sini adalah titik A. Di titik awal ini adalah titik A. Di pinggir sini, di antara di tengah dan di awal ini titik B. Di titik C itu yang paling atas ini, dan ini yang di bawah banget ini titik D. Nah, gerak parabola ini sangat bergantung oleh kecepatan awal. Ada yang tahu kenapa sangat bergantung dengan kecepatan awal? Nggak tahu. Karena kecepatan
mendorong benda itu untuk bergerak. Jadi di titik awal ini rumusnya, kalau di ini sumbu apa namanya tadi? Yang ke kanan ke kiri sumbu apa? Sumbu S, betul. Kalau yang ke atas sumbu Y. Maka kita menghitung di sini V0-nya yang di sumbu X itu rumusnya V0X. Yang ke atas rumusnya V0Y. Nah, ketika benda berada di titik tertinggi, di titik puncak, itu kecepatannya sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa sama dengan 0? Karena mau jawab? Iya, benar sekali. Karena dia kan bergerak dari awal, terus nyampe di atas kan dia mau balik ke bawah. Nah, tentunya di atas dia berhenti sejenak. Makanya V-nya itu sama dengan 0. Oke. Misal nih, kecepatan dari titik A ke titik C, C, titik puncak, itu kecepatannya 20 meter per sekon. Maka dari titik C ke titik D itu kecepatannya berapa kira-kira? Kalau dari A ke C 20. Iya, 20. Kalau dari C ke bawah lagi, dari titik min 20. Oke, benar. Karena kecepatan dari awal ke atas ke bawah itu sama. Karena kan sama ya, geraknya itu simetris. Jadi kecepatannya itu sama. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya, Bu. Oke, mau bertanya. Tadi kan Ibu mengatakan kalau di sudut 45 dia akan mengalami jarak terjauh ya, Bu? Ya, betul. Di titik 45 aja, Bu. Berarti di titik 20 titik lainnya berarti nggak akan pernah sejauh 45. Oke, pertanyaan bagus banget, tepuk tangan untuk kalian. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Di titik 45 itu merupakan titik yang mengakibatkan benda itu akan mencapai jarak maksimumnya. Kenapa? Karena kalau kalian hafal sudut sin dan sudut cos, ketika sudutnya 45 itu nilainya sama-sama 1. Jadi antara cos, di sini kan cos, di sini x dan cos, sumbu vertikal ini kan sin. Antara sudut cos dan sudut sin ketika 45 derajat itu seimbang. Karena 45 juga sepenuhnya dari 90 kan, analogi sederhananya kayak gitu. Ini kan 45. Nah, dari 0 ke 45 dan dari 45 ke 90 itu sama-sama 1. Maka dari itu dia akan mencapai jarak maksimum. Tetapi tinggi maksimum itu dicapai oleh sudut 90 derajat. Oke, apa masih bingung? Enggak, terima kasih. Dari yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, nah dari yang dijelaskan dan juga diskusi kita tadi, saya harap anak-anak semuanya bisa paham dan mengerti dan mengimplementasikan gerak parabola ini pada kehidupan sehari-hari. Misal kalian mau main bola basket, mau nyiram tanaman, itu kan kita mengimplementasikan gerak parabola. Itu kalian bisa ke sasaran dengan tepat menggunakan ilmu gerak parabola. Nah, sebelum ibu tutup nih, ibu mau memastikan kalian itu udah benar-benar paham tentang gerak parabola. Nah, kalau saya menggerakkan benda, melempar benda lurus ke atas, itu apa yang akan terjadi? Ya bisa ke kanan. Oke, kembali ke titik semula dan ketinggiannya maksimum. Oke, benar. Kanan. Nah, tanya lagi. Kalau bergantung pada kecepatan awal. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Misal bendanya digerakkan semakin miring, itu apa yang akan terjadi? Iya, bendanya itu saya lempar dengan sudut yang semakin miring. Misal 30 derajat, 45 derajat. Ya, kalau 90 kan tadi jaraknya membalik awal, ketinggiannya makin
maksimal. Nah, kalau miring, jaraknya gimana? Terus ketinggiannya itu kayak gimana? Silakan Lara. Ketinggiannya itu nggak setinggi yang 90 derajat ya, tapi yang jauh. Jaraknya, Ya, jaraknya itu jaraknya lebih jauh. Ya. Oke, benar sekali. Jaraknya lebih jauh, ketinggiannya itu lebih maksimal. Nah, oke, anak-anak cukup sampai situ saja. Tadi Ibu berikan tugas-tugas ya untuk menguatkan materi gerak parabola ini. Jangan lupa dikerjakan, deadline-nya nanti malam. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ini adalah waktunya istirahat. Silakan ke kantin atau kemanapun. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak semua. Siang. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu ya. Iya Bu. Oke, Dwi Lestari Sakit Bu. oke sakit. Hermita Hadir. hadir. Oke, Bilkis hadir Bu. Nora Sakit juga Bu. nah, oke. Musimnya nggak sih Bu? Oh, banyak yang terjadi musim ya, banyak izin Bu. Panas sama hujan gitu ya, itu karena hujan awannya itu bertabrakan jadinya hujan petir gitu, itu masuk di fisika gitu. Nah, kemarin kita udah belajar apa namanya gerak parabola. Ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Oke, bagus. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas, BTW tugasnya susah atau mudah? Susah. Susah. Di bagian apa tuh yang susah? Ada tuh yang hitung-hitung tuh juga susah Bu. Terus Yang yang rumus, ya. terus Saya yang nggak bisa yang ini Bu, ngitung jaraknya. Oh, ngitung jarak itu susah ya. Iya. Susah Bu. Oke, karena kalian ada kesusahan dalam mengerjakan tugas, maka dari itu Ibu bentuk kalian dalam berkelompok untuk berdiskusi. Iya. Berdiskusi mengenai tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu, maka hari ini adalah diskusi tentang, kan kalian tadi bilang sulit. Iya, Nah, Bu. sekarang kalian berdiskusi tentang apa nih yang sulit. Jangan-jangan ada dari salah satu kalian yang bisa gitu. Jadi sekarang kalian bisa diskusi ya. Silakan Yukis bisa mendekat ke Mbak Arel. Ayo kita diskusi.
gimana? Gampang kan tugasnya sebenarnya? Iya, Bu. Gampang. Oke, itu karena kalian perlu banyak-banyak belajar. Nah, oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau dari Ibu ada kesalahan saat menjelaskan gerak parabola ya. Terima Iya, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu yang jadi pertanyaan.